Saya Agustina Selmiati Jemima dengan NPM 241030899. Saya Balbina Karunia Andu dengan NPM 24103090. Saya Yunita Lesing dengan NPM 24103092. Kami dari kelompok 15. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video tentang bagaimana kami mengajar atau memberikan topik di depan anak SD tentang mengenal lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, baik. Apa kabar? Baik Ibu. Sudah makan? Sudah Ibu. Oke anak-anak. Hari ini sebelum memulai pembelajaran kita akan Berdoa. Oke, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar dan bimbinglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, ada yang tidak datang? Tidak ada Ibu, semua Hadir semua, Ibu. Oke, kalian pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Yeay. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang mengenal lingkungan sekolah. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian terkait dengan tempat-tempat yang sering kita gunakan di sekolah dan tempat-tempat yang sangat penting di sekolah. Yang pertama itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang adalah pintu pertama dan pintu utama yang kita lewati ketika kita memasuki lingkungan sekolah. Pintu gerbang ini adalah pintu yang akan menyambut kita ketika memasuki sekolah atau menyambut guru dan juga orang tua kita ketika orang tua kita masuk ke lingkungan sekolah kita. Lalu yang kedua itu adalah ruang kelas. Ruang kelas adalah ruang di mana kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan guru di kelas. Ruang kelas juga adalah ruang di mana kita akan belajar membaca, belajar menulis, dan juga belajar berhitung. Dan ruang kelas juga adalah ruang kita berinteraksi dengan teman-teman kelas. Yang ketiga itu adalah ruang guru. Sesuai dengan namanya, yaitu ruang guru. Maka, ruang ini adalah ruang untuk guru. Ruang guru ini adalah ruang di mana guru akan beristirahat ketika mereka selesai melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak, yang keempat adalah WC. Nah, WC ini memiliki manfaat seperti ketika ingin membuang air besar atau membuang air kecil, tentunya kita akan pergi ke WC. Yang kedua itu tempat untuk kita mengganti pakaian. Misalnya, kalau anak-anak mau mempelajari pembelajaran olahraga, tentunya anak-anak akan pergi ganti di WC. Yang kelima adalah kantin. Nah, kantin ini memiliki beberapa manfaat seperti ketika anak-anak merasa lapar, tentunya anak-anak pergi ke kantin untuk membeli jajan ataupun minuman. Selain itu juga ketika anak-anak membawa peralatan sekolah, nah anak-anak akan membeli di kantin karena di kantin itu menjual berbagai alat perlengkapan sekolah. Yang keenam adalah lapangan. Nah, lapangan ini anak-anak memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti tempat untuk upacara bendera, tempat untuk beristirahat atau berolahraga. Nah, olahraganya itu seperti bola voli, bola kaki, bola kasti, atau permainan bola lainnya. Selain itu tempat untuk misalnya kalau di sekolah itu ada kegiatan ulang tahun sekolah, nah kita akan membangunkan terop dan kita akan mengadakan acara di lapangan. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegunaan dari perpustakaan, di mana perpustakaan ini dapat kita gunakan sebagai tempat untuk belajar, di mana di dalam perpustakaan ini kan terdapat banyak buku-buku, di mana kita bisa menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk belajar dan membaca. Yang terakhir itu ada UKS. Kegunaan dari UKS ini itu sebagai tempat di mana kalau ada anak-anak atau siswa-siswa yang sakit, kita dapat menggunakan tempat tersebut untuk beristirahat sementara waktu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal lingkungan sekolah. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan
menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam lingkungan sekolah. Ada 8 tempat khusus yang bisa kita gunakan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah gerbang atau pintu utama. Gerbang ini kita biasa gunakan untuk menyambut kedatangan kita, di mana gerbang ini itu sebagai tempat atau sebagai pintu utama kita untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kalian pernah lihat tidak? Ada tulisan di depan gerbang itu, ada tulisan ini, selamat datang atau welcome. Apakah kalian pernah melihatnya? Pernah, Ibu. Oke, baik. Itulah kegunaan dari pintu gerbang. Yang kedua itu ada ruangan kelas. Ruangan kelas ini biasa kita gunakan untuk belajar dan mengajar. Di mana ruangan kelas ini sebagai tempat kita belajar itu untuk menimba ilmu. Yang ketiga itu ada ruangan guru, di mana ruangan guru ini bisa digunakan sebagai tempat untuk guru beristirahat ketika dia telah melakukan aktivitasnya sebagai guru di dalam ruang kelas. Yang keempat itu ada WC. WC bisa kita gunakan sebagai tempat untuk membuang air kecil dan membuang air besar. WC juga bisa kita gunakan untuk mengganti pakaian apabila kita sedang melakukan aktivitas atau olahraga. Yang kelima itu ada kantin. Teman-teman, misalnya kalau kalian sedang lapar, kalian bisa menggunakan atau pergi ke tempat kantin untuk membeli makanan. Kalian juga bisa membeli buku dan berpoin di sana apabila kalian lupa membawa buku dan berpoin. Yang keenam itu ada ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan ini bisa kita gunakan untuk belajar dan juga membaca buku. Kalian tahu tidak, di dalam ruangan perpustakaan itu kan ada banyak sekali buku toh. Jadi kalian bisa belajar di sana dan juga bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang ketujuh itu ada lapangan. Lapangan ini anak-anak bisa kita gunakan sebagai tempat untuk mengupacara bendera. Kegunaan dari lapangan ini juga bukan hanya untuk sebagai tempat untuk upacara bendera merah putih. Kita juga bisa menggunakan lapangan ini sebagai tempat untuk berolahraga atau bermain. Yang terakhir itu ada UKS. Anak-anak, UKS itu bisa kita gunakan apabila kita sedang sakit. UKS ini dibuat untuk orang-orang yang sakit. Contohnya nanti adik Yuni itu sakit. Teman-teman atau ibu juga bisa mengantar adik Yuni ke ruangan UKS. Oke. Itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang ibu berikan pada hari ini? Sudah ya, Ibu. Oke. Bagaimana kalau kita melakukan diskusi tanya jawab? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Oke. Setuju, Ibu. Karena ini juga untuk supaya ibu juga bisa mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah ibu berikan kepada kalian hari ini. Oke. Pertanyaan pertama itu, pertanyaannya tidak banyak ya, hanya ada 3 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, anak-anak, ruangan apa saja? Ruangan apa namanya ruangan yang biasa kita gunakan apabila kita belajar dan mengajar? Ruangan kelas. Oke, bagus. Pertanyaan kedua ya. Kalau pertanyaan kedua itu, apa sih tempat kita biasa kita bermain atau melakukan upacara bendera? Lapangan. Oke, bagus. Ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu, kalau kalian sedang lapar atau kalian lupa bawa makanan, tempat apa sih yang pas atau yang kalian cari untuk membeli makanan? Kantin. Oke, baik, pintar ya. Karena kalian sudah memahami materi yang telah ibu paparkan pada hari ini, jadi materi kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Oke, besok kita akan melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan, yaitu membuat poster. Apakah kalian mau? Mau, Ibu. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak, karena materinya sudah selesai, kalian boleh pulang. Yeay, makasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, bagus kalau begitu. Jadi anak-anak, kalau misalnya hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan sekolah. Anak-anak, di sekolah itu
itu, sekolah kita ini juga ada 8 tempat-tempat penting yang kita sering gunakan. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah pintu gerbang. Pintu gerbang itu anak-anak, dia adalah pintu utama dan pintu pertama ketika kita masuk ke sekolah. Nah, pintu gerbang ini juga yang akan menyambut kita ketika kita sudah sampai ke sekolah. Ya, benar sekali. Dan selain menyambut kita, pintu gerbang juga menyambut guru dan juga menyambut orang tua atau menyambut orang-orang yang akan datang ke sekolah. Lalu yang kedua itu adalah ruang kelas. Nah, anak-anak, ruang kelas itu adalah ruang di mana kita itu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan guru, dan juga ruang kelas itu menjadi tempat di mana kita bisa belajar membaca, belajar menulis, dan juga belajar berhitung. Lalu yang ketiga itu adalah ruang guru. Ruang guru itu anak-anak, sesuai dengan namanya, berarti ruang itu diperuntukkan bagi guru. Nah, karena ruang guru itu diperuntukkan bagi guru, maka ketika misalnya guru sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, maka dia akan beristirahat dan tinggal di ruang guru. Dan teman-teman, yang keempat itu adalah WC. WC ini adalah tempat di mana kita membuang air besar atau juga membuang air kecil. Selain itu, WC juga adalah tempat di mana kita menggantikan pakaian ketika kita melaksanakan mata pelajaran olahraga. Lalu yang kelima itu adalah lapangan. Lapangan itu anak-anak adalah tempat yang sangat luas. Coba kalian lihat lapangan yang di sana. Itu luas toh? Luas, Ibu. Nah, lapangan yang di sana itu luas dan lapangan digunakan untuk digunakan untuk melakukan upacara bendera di hari Senin misalnya, dan bisa juga menjadi tempat di mana kita bermain pada waktu istirahat dan juga menjadi tempat terlaksananya pembelajaran olahraga, karena di situ kita bisa main bola kaki, main bola voli, atau melakukan hal-hal lain yang terkait dengan olahraga. Lalu keenamnya itu adalah kantin. Nah, kantin ini dia itu ada supaya kita itu bisa membeli makanan atau minuman ketika kita lapar atau haus, atau mungkin ketika misalnya kita lupa bawa bekal, kita bisa membelinya di kantin. Nah, kan kalau misalnya kita bawa bekal, kita bisa makan di kantin tanpa membeli sesuatu. Itu ya. Lalu berikutnya itu adalah UKS. UKS itu anak-anak, itu adalah tempat ketika ada siswa-siswi atau ada guru yang sedang sakit, maka dia diistirahatkan sementara di ruangan UKS. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada dari teman-teman atau mungkin ibu pada saat itu sakit, maka kalian bisa mengantarkan ibu atau mengantarkan teman-teman yang sakit itu ke UKS. Lalu berikutnya itu ada perpustakaan. Nah, di sini ada perpustakaan toh? Ada, Ibu. Di bagaimana sudah di bagian sana Ibu? Di sana, Ibu. Oh iya, di sana. Kalau di sana itu perpustakaan guru. Nah, perpustakaan ini itu adalah tempat di mana semua buku-buku yang ada di sekolah itu disimpan di situ. Nah, karena semua buku-buku ada di sana, maka kita bisa membaca buku di sana, bisa juga belajar di sana. Jadi itulah gunanya perpustakaan. Oke. Nah, anak-anak, karena kita sudah belajar tentang lingkungan sekolah atau tempat-tempat yang ada di dalamnya, maka ibu meminta kepada kalian untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, bagaimana? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Sudah makan? Sudah, Ibu. Oke. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Kita kalau gitu kita langsung pada materi saja. Ada yang tidak datang? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Pintar, kalian sangat hebat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah itu ada banyak sekali. Yang pertama itu, yang mulai dari awal ya, dari depan ya, yaitu ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu dijadikan sebagai pembatas, yaitu pembatas antara lingkungan masyarakat dengan lingkungan sekolah. Selain itu, pintu gerbang digunakan sebagai tempat
pintu utama yang akan dilewati dan sebagai yang dapat menyambut kita ketika kita masuk pada lingkungan sekolah. Yang kedua adalah ruangan kelas. Nah, di dalam ruangan kelas ini kita akan belajar, baik itu belajar menghitung, menggambar, mewarnai, dan masih banyak pembelajaran lainnya. Yang ketiga adalah ruang guru. Nah, di ruang guru itu hanya dijadi tempat hanya untuk guru. Nah, di sana guru akan beristirahat ketika jam istirahat, akan mengerjakan berbagai tugas mereka juga. Yang keempat adalah WC. Siapa yang pernah ke WC? Nah, kalau kalian pergi ke WC, kalian akan buat apa? Tak ibu. Pipis ibu. Pintar. Nah, oke anak-anak, kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerti, nah tugas kalian untuk menjaga tempat-tempat itu adalah yang pertama, di tempat-tempat itu ada petugas yang membersihkan. Di ruangan kelas ini pasti ada orang-orang yang membersihkan ruangan ini. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya itu adalah ketika kalian menemukan sampah, baik itu di luar kelas atau di mana saja, kalian harus memungut sampah itu dan buang ke tempat Sampah. Nah, baik anak-anak, karena materinya sudah selesai, minggu depan kita akan membuat poster tentang cara menjaga lingkungan sekolah. Itu bisa juga dijadikan ketika pembelajaran olahraga, ketika ingin mengganti pakaian, kalian tidak usah lagi mengganti pakaian di dalam kelas, tetapi kalian bisa mengganti di WC. Yang berikutnya adalah kantin. Nah, kantin ini tempat untuk menjual berbagai macam makanan, minuman, dan juga peralatan sekolah. Kalau kalian membawa ballpoint, kalian bisa ke kantin. Kalau lapar, kalian pergi ke kantin. Selain itu ada juga lapangan. Nah, anak-anak sebelum masuk kelas tentunya kita akan baris di lapangan, Ibu. Ya, nah itu juga termasuk dari kegunaan lapangan. Selain itu juga ketika kita upacara bendera, kita akan berbaris di Lapangan. ketika kita ingin berolahraga, kita akan pergi ke Lapangan. Nah, yang berikutnya adalah perpustakaan. Kalau ibu suruh kalian pergi ambil buku, berarti kalian harus pergi ke perpustakaan. Nah, di sana itu ada banyak sekali buku, mulai dari buku yang paling kecil, komik, atau masih banyak buku lainnya. Kalau kalian anak-anak pergi ke perpustakaan dan baca buku, anak-anak pasti keluar dengan membawakan dengan segudang ilmu, karena di sana itu banyak sekali buku-bukunya. Yang selanjutnya yaitu UKS. Nah, anak-anak, kalau kalian sakit, kalian tidak perlu lagi telepon mama kalian atau menangis. Kalian langsung pergi sejak UKS, karena di UKS kalian akan dirawat dengan baik. Apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa kalian siap? Siap, Ibu. Oke, yang pertama itu Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya. Siap? Siap, Ibu. Yang pertama, kalau kalian ingin bermain bola voli, kalian akan pergi ke Lapangan. Tepuk tangan. Kalau kalian pusing, kalian akan pergi ke mana? Kalau pusing. UKS, Ibu. Tepuk tangan. Kalau kalian lupa bawa buku, berarti kalian pergi ke mana? Kami Ibu untuk membeli buku. Pintar. Oke, anak-anak, ternyata kalian sangat-sangat pintar. Nah, kalian sudah mengerti. Nah, tugas kalian untuk menjaga tempat-tempat itu adalah yang pertama, di tempat-tempat itu ada petugas yang membersihkan. Di ruangan kelas ini pasti ada orang-orang yang membersihkan ruangan ini. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya itu adalah ketika kalian menemukan sampah, baik itu di luar kelas atau di mana saja, kalian harus memungut sampah itu dan buang ke tempat Sampah. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerti, besok kita akan membuat poster tentang cara menjaga lingkungan sekolah. Kalian siap? Siap, Ibu. Oke, kalau kalian sudah siap, besok harus datang sekolah ya? Iya, Ibu. Oke, baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Sekarang kita pulang. Makasih, Ibu. Yeay. Nah,
video latihan berbicara kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye bye.